Saya tutup mata, diam sampai tempat tujuan. Begitu nyampe di hotel, udah tepar saya. Kepala itu masih ada seperti ganjelan di belakang sini. Di belakang sini rasanya kaku. Itu sampai saya pulang. Nyampe di rumah, tepar lagi saya. Pusing lagi. Dan itu kejadian pusing bisa paling lama itu sampai 5 hari. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya waktu itu ditunjukkan sama dokter, tekanan darahmu kok tinggi, sekitar itu belum 170. Di tahun 2014 itu saya malah tekanan darah saya tambah naik sampai 170, 110 per 110. Jadi kan tinggi banget. Nama saya Eri, lengkapnya Eri Armunanto, panggilannya di lapangan Erik. Jadi pekerjaan saya selama ini sebenarnya tour and travel, kemudian saya ada juga di rescue. Sebenarnya saya nggak agak melupakan tentang sakit itu. Sering sakit kepala ini kenapa? Ternyata hipertensi saya. Nah, hipertensi itu saya sampai tempo hari sampai 160, 170 per 100. Sebenarnya sudah lama karena saya nggak merasa bahwa itu hipertensi. Saya mikirnya adalah karena tekanan pekerjaan ya. Sering pusing, jadi saya sering minum obat-obat kimia. Seperti obat yang beredar luas lah, bahwa itu hanya sakit kepala biasa. Itu sejak tahun 2000. Tahun 2000 sudah saya merasakan itu, kemudian tahun 2002 merasakan sakit sekali. Itu saya nggak nganggap bahwa itu hipertensi. Saya jalan aja. Begitu pusing, saya minum obat. Pusing minum obat. Itu aja. Pada waktu itu saya perjalanan ke Semarang ya. Ke Semarang itu saya bawa beberapa orang-orang ekspatriat. Saya selalu mengiringi orang-orang itu, ekspatriat itu menemani ikut di bis. Saya rasa mungkin itu, tak kirain bis itu oleng atau apa gimana gitu ya. Waktu itu saya sudah merasakan pusing. Berangkat itu sudah pusing. Saya kasihlah Paramek. Pagi saya sudah minum setelah makan. Jam 2 sampai ketemu jam 12 itu masih pusing saya. Kan jam 2 berangkat tuh. Jam 2 berangkat saya masih pusing. Terus begitu berangkat, jam 2 itu naik bis di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu terasa kok, bis ini kok nggak stabil. Saya tanya ke drivernya, Pak, ini bannya ada masalah nggak? Kok saya muter gitu loh. Kepala saya muter, melihat itu kok muter atau gimana? Oh enggak Pak, kita semuanya sebelum berangkat itu sudah cek, ban itu semuanya bagus semuanya. Ya sudah, akhirnya saya merasakan seperti itu. Saya di belakang sendiri itu sudah nggak bisa gerak ngapa-ngapain. Saya tutup mata, diam sampai tempat tujuan. Begitu nyampe di hotel, udah tepar saya. Nggak bisa nemenin ekspatriat itu, teman-teman. Itu sampai 2 hari ya, saya nggak bisa nemenin. Banyak ekspatriat itu tanya, Mas Heri kemana ya? Saya lagi tepar. Kepala itu masih ada seperti ganjelan di belakang sini. Di belakang sini rasanya kaku. Itu sampai saya pulang. 1 minggu kan nemenin mereka yang ekspatriat itu. Sampai saya pulang, nyampe di rumah, tepar lagi saya. Pusing lagi. Dan itu kejadian pusing bisa paling lama itu sampai 5 hari. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketahuannya di tahun 2014 saya dapat fasilitas check up kesehatan. Semuanya dicek, ternyata hipertensi saya. Dari makanan. Saya kan di lapangan ya. Ada makanan apapun saya tabrak. Ada makanan yang sifatnya makanan lemak, kikil,
terus apa namanya santan-santanan gitu itu kan di lapangan itu saya makan semuanya. Terus kemudian kalau pas kita dinas luar sampai apa namanya kadang di Jakarta pas training gitu, apapun kita makan, seafood ini semuanya, itu sebenarnya gaya hidup yang sebenarnya harus dikontrol juga. Dari rumah sakit itu saya diberikan Neurosan B, itu untuk obat pusing, kemudian paracetamol, itu sudah langganan. Terus kalau untuk menurunkan obat darah tinggi saya dikasih lisinopril namanya. 6 tahun saya konsumsi itu. Nah sebelum itu lisinopril kan saya pernah juga konsumsi obat yang lainnya. Itu di tahun 2008 saya sudah konsumsi juga. Itu hanya meraba karena saya waktu itu ditunjukkan sama dokter, tekanan darahmu kok tinggi, sekitar itu belum 170. Saya minum itu nggak menyelesaikan masalah, malah di tahun 2014 itu saya malah tekanan darah saya tambah naik sampai ke 170, 110 per 110. Jadi kan tinggi banget. Orang tua saya itu punya kenalan pakai itu, terus saya buka-bukalah iklan. Buka iklan, saya baca testimoni di situ yang saya dengarkan, akhirnya saya beli. Ya karena dari referensi dari temannya bapak saya, kemudian saya baca di iklan, kemudian saya konsumsi itu. Setelah saya kenal itu, seminggu kemudian saya merasakan manfaatnya. Nggak seminggu sih, 3 hari ya. Saya merasakan kok ringan ya, pakai ini ya. Terus kemudian saya nggak banyak minum ini, obat sakit kepala, berkurang. Lama-lama sudah nggak pernah sama sekali. Sekarang sudah nggak pernah. Biasanya saya bawa Paramek ini dan ini, sekarang nggak bawa. Saya sangat terbantu dan saya bersyukur bahwa saya mengenal SOP Alpha. Vertigo saya hilang, asam urat saya turun, terus tekanan darah cenderung ke normal ya. Yang pertama adalah silakan memilih kehidupan Anda, mau sehat atau enggak. Tapi pilihlah yang sangat bijaksana untuk diri Anda sendiri, yaitu memilih sehat. Karena di sekitar Anda ada keluarga Anda, ada istri, ada anak, ada orang tua yang masih sayang kepada Anda. Itu pasti. Jangan sampai kalian terkena hipertensi seperti saya. Kebetulan saya menemukan yang namanya SOP Alpha. Saya konsumsi itu mulai tahun 2020. Sekarang kurang lebih sudah hampir 20 box. Itu bukan karena saya harus konsumsi terus, tapi saya ketika sudah sampai di 5 box itu sudah merasakan manfaatnya. Sampai sekarang untuk menjaga kesehatan saya itu, setiap harinya untuk menjaga kesehatan saya dan stamina saya selalu memakai SOP Alpha.